27 saya minta tolong yang membacakan Pak Fajar. Fajar Al-Aziz. Ya, sebentar. Saya jadi deg-degan, Bu. Oh? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 26 tadi Ya, apa jawabnya, Bu? 26. Bu. Oke. Ya. Silakan Pak Fajar. Ya. Biaya administrasi dalam perbankan umumnya tidak termasuk dalam kategori riba. Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank kepada nasabah sebagai kompensasi atas layanan administratif yang diberikan, seperti pemrosesan dokumen, penanganan transaksi, dan penyediaan layanan perbankan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah atau Islam, ketentuan mengenai biaya administrasi dapat berbeda. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip-prinsip syariah mengharuskan bahwa transaksi keuangan harus sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, biaya administrasi atau biaya lainnya yang dibebankan oleh bank syariah juga harus mematuhi ketentuan syariah. Sebagai nasabah, merelakan dana untuk biaya administrasi dalam transaksi perbankan, hukumnya adalah ABCDE. Boleh. Apakah boleh? Bolehnya ada dua loh. AB itu juga boleh. Yang mana dulu nih? D. Karena merupakan biaya layanan untuk kebutuhan nasabah. Oke, baik. Semua jawabannya kok udah betul ya? B. Berarti Bapak Ibu ini sudah terbiasa dengan urusan bank-bank ya. Jadi paham banget ya. Oke. Udah, Bu. Nomor 28. Minta tolong yang membaca adalah Ibu Desmawati. Ibu. Apakah ada? Ada ya. Ada, Bu. Silakan. Rakyat dalam sistem khilafah sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Di antara hak dan kewajiban rakyat yaitu 1. Memperoleh perlindungan dan keamanan jiwa maupun harta. 2. Taat kepada pemimpin, undang-undang, dan tidak membuat kerusakan. Membantu dan mendukung pemimpin dalam berbagai bentuk kebaikan. 4. Mendapatkan keadilan secara menyeluruh. 5. Menjaga persatuan dan kesatuan. 6. Menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Berdasarkan uraian tersebut, yang tergolong kewajiban setiap rakyat ditunjukkan nomor berapa Bapak Ibu ABCDE? Kewajiban ya. Nomor 23535. C. Oke, jawaban yang benar adalah C. Benar. Kok dari tadi jawabannya benar semua? Ada yang bocorin soal ya? Enggak, Bu. Oke, sip. Enggak, saya berikan. Kami pandai, Bu. Iya, betul. Lulusan. Ya, karena memang ini bagian dari mata pelajaran PAI ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ya memang itu kerjaan Bapak Ibu sehari-hari dan menghadapi teks-teks ini. Baik, berikutnya nomor 29. Yang saya mintain tolong untuk membaca Ibu Mariam. Ibu Mariam, namanya ada dua ya? Mariam begitu ya? Saya Mariam aja, Bu. Oh, Mariam aja. Oke, silakan. Perang Riddah, perhatikan narasi berikut ini. Perang Riddah yang juga dikenal sebagai perang melawan murtad terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Perang ini dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan merupakan usaha untuk menstabilkan kekhalifahan dan memastikan kesatuan di antara suku-suku Arab yang sebelumnya telah mengakui otoritas Islam di bawah kepemimpinan Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beberapa suku Arab mulai menolak membayar zakat yang menunjukkan tanda-tanda murtad atau pembelotan. Beberapa pemimpin suku bahkan menyatakan kemerdekaan mereka, menolak tunduk kepada pemerintahan pusat dan menarik dukungan mereka terhadap Islam. Abu Bakar melihat ancaman serius terhadap kesatuan dan stabilitas negara. Ke bawah, Ibu. Baru yang masih muda ini
Dalam upaya untuk mengatasi pemberontakan ini, Abu Bakar mengambil tindakan tegas seperti pada pernyataan berikut, kecuali dari sana nih, ini kan Bukit Uhud. Mana BCD kecuali besar ya. Jawabannya B. B. Mengirim B. Oke. Mengirim pasukan untuk melawan pasukan kafir di Bukit. Bukit Uhud. Oke, baik. Sudah benar ya, memang yang B. Kenapa? Karena kata kuncinya itu tadi ada setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang Uhud itu kan Nabi masih hidup, ya? Ya, betul. Oke, baik. Maka pernyataan yang lain ini adalah benar. Bapak Ibu ini meskipun ini kemungkinan nanti di soal UP itu soalnya tetap seperti ini tapi dibolak-balik. Maka pilihan jawaban yang ada di ABCDE itu juga harus dibaca karena biasanya dibalik. Sekarang mungkin yang kecuali B. Tapi besok yang ditanyakan adalah mana yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk melakukan dalam membaca. Oke, baik, itu aja rahasia yang perlu saya sampaikan. Sekarang nomor 30. Minta tolong Ibu Endah Nafisah. Ibu Endah ada? indikator perkembangan G ada. Indikator perkembangan dakwah pada masa Umar Umar menerapkan hukum Islam secara konsisten di wilayah kekuasaannya. Hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, peradilan, dan etika. Keberhasilan Umar ini tidak lepas dari tokoh-tokoh yang mendukung pemerintahannya. Yang tidak termasuk tokoh yang dimaksud yaitu Umar bin Abdul Aziz. Oke, mana pilihannya? Umar bin Abdul Aziz. Mas, jawaban jenengan betul sekali karena Umar bin Abdul Aziz ini kan khalifah di masa Umayyah ya. Ya. Oke, baik. Ya. Lanjut berarti sudah nggak ada masalah karena jawabannya langsung benar. 31. Minta tolong yang membaca adalah saya tak minta bapak yang suaranya keras. Pak Samsul Bahri. Oke, dalam? Ya, Bu. Oke, silakan Pak Samsul. Ya, dalam rangka menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di masa pemerintahan Khalifah Umar Utsman bin Affan melakukan beberapa coba cahayanya, lampunya. Yaitu Ganti lampu ini. perluasan wilayah standarisasi Al-Quran, Hidupin lampu ini ya. pejabat negara dan pembangunan fisik. Khalifah Utsman bin Affan didukung tokoh-tokoh militer yang berperan penting dalam menumpas pemberontakan yang sudah muncul sejak masa Umar bin Khattab. Keseriusan Utsman bin Affan dalam menggalang kekuatan militer ini menunjukkan kekuatan tentara Islam yang selalu siap menghadapi pemberontakan. Selama 12 tahun mengendalikan pemerintahan, Utsman berhasil membawa pemerintahan Islam ke puncak kejayaannya. Urusan militer di masa Khalifah Utsman bin Affan. Nanti susu lu nggak ada orang. Ibu Supriyatun, tolong Oke, pilihannya apa Pak? ABCDE. Hukum dan A. keamanan. Politik dalam negeri. B. Politik luar negeri. C. Ekonomi dan sosial. Yang D. Agama dan demokrasi. Yang E. Hukum dan keamanan. Yang mana? Hukum dan keamanan. Keamanan. Oke, jawaban Bapak Ibu salah. Salah. Ya, Yang nggak betul apa-apa. adalah A.
Politik dalam negeri. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah pemberontakan. Bapak Ibu, saya tanya sekarang sebagai guru PAI, apa beda pemberontak dengan musuh? Pemberontak Di dalam kalau musuh bisa dari luar. Pemberontak dalam negeri, musuh bisa di luar negeri. Pemberontak dalam negeri. Yang namanya pemberontak itu pasti dari internal. Ya. Disebut pemberontak. Kalau musuh itu biasanya kekuatan dari eksternal. Kata kunci di sini pemberontak itu berarti dari internal. Nah, apa yang dilakukan Khalifah Utsman di sini mencerminkan politik dalam negeri. Bapak Ibu nanti ingat-ingat itu ya. Ya, Bu. Jadi kata kuncinya itu ada di kata pemberontak. Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sekarang 32. Mohon maaf Pak Dwi, saya bisa mute yang masih ada suara-suara ya nggak Pak Dwi? Tapi karena saya bukan host ya, jadi nggak bisa ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau ada kepentingan yang mau bisa di mute diri sendiri ya. Memute diri sendiri. Nanti kalau mau ngomong boleh dinyalain. Oke, minta tolong Bapak Joko Susanto untuk membacakan soal nomor 32. Musing-musing, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Peninggalan Khulafaur Rasyidin yang diteruskan oleh pemerintahannya setelahnya yaitu dinasti Umayyah adalah Nizam al-Idari. Sistem administrasi pemerintahan warisan Khulafaur Rasyidin ini dikembangkan oleh pemerintahan Umayyah meliputi 1. Penentuan pusat kekhalifahan yaitu di Damaskus. 2. Bentuk kekhalifahan yang semula sistem elektif berubah menjadi sistem monarki di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. 3. Wilayah administratif kekhalifahan dibagi menjadi provinsi-provinsi otonom yang dipimpin oleh seorang gubernur. 4. Kebijakan Arabisasi yaitu pengutamaan orang Arab dalam setiap jabatan pemerintahan. Faktor yang berkontribusi pada kemunduran dinasti Umayyah adalah mana Bapak Ibu ABCDE? Arabisasi. Oke. Kekhalifahan yang semula sistem elektif berubah menjadi Oke. Bu. Baik Bapak Ibu, pilihan jawaban ABCDE itu semuanya adalah termasuk Nizam al-Idari ya. Tapi yang paling berkontribusi dalam keruntuhan dinasti Umayyah itu adalah yang nomor 4, yang nomor 5, sorry. Ya, kebijakan Arabisasi. Ya. Jadi, alhamdulillah. Oke, baik ya. Karena ini yang menimbulkan kecemburuan di kalangan mawali ya, sehingga timbul pemberontakan. Oke, Bapak Ibu cukup yang itu. Sekarang 33. 33 minta tolong dibacakan oleh Ibu Anissa Hilda Panjaitan. Persiapan nanti berikutnya Bapak Ahmad Suhaimi. Persiapan. Silakan Bu. Ya, Bu. Dinasti Umayyah di Andalusia memerintah pada dari abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Dinasti ini adalah cabang dari dinasti Umayyah yang berkuasa di Damaskus yang mengalami kejatuhan pada tahun 750 Masehi setelah peristiwa pembantaian besar-besaran yang dikenal sebagai Malam Pembantaian kaum Umayyah. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang dinasti Umayyah di Andalusia kecuali yang mana ABCDE? Apa Pak? Oke, yang mana? Yang D mungkin Bu. Oke, kita lihat kunci jawaban yang benar adalah B. Ingat ini pernyataannya kecuali ya. Kecuali. Kenapa kok B? Padahal di B itu kan ada Abdurrahman III. Abdurrahman III itu juga Khalifah Bani Umayyah di Andalusia yang juga dia mencapai masa puncak kejayaan. Jadi puncak kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia itu Abdurrahman III. Lalu apa yang membuat B itu salah? Karena di situ ada Al-Hakam II. Ya. Di Damaskus. Itu ya Bapak Ibu ya, sudah tahu?
Nggak ada respon. Lanjut. Ibu. Ya, Abdurrahman 3 itu dia. Ya Pak, ya Pak. Yang pasnya di Abdurrahman 3 nggak nengok al-hakamnya, Bu. Iya. Oh gitu. Oke, nanti bacanya yang lengkap ya Pak ya. Memang ada jebakan Batman di situ. Asia. Yap. Seperti konflik dan peperangan, tidak kurang dari peperangan dengan Byzantium, Persia, Turki, Mongol, dan Spanyol. Khalifahan juga dihiasi dengan beberapa kali perang saudara. Konflik dan peperangan ini memang berperan penting dalam perluasan wilayah kekuasaan Abbasiyah, juga dalam perkembangan peradaban, hingga akhirnya invasi Mongol menghentikan secara total kekuasaan dinasti Abbasiyah. Para sejarawan mengklasifikasikan faktor dan teori tentang runtuhnya dinasti Abbasiyah ini antara lain disebabkan medan politik internal, pengaruh eksternal dan serangan militer, korupsi dan kelemahan administrasi, perubahan sosial dan ekonomi, serta pergeseran kekuasaan regional. Pernyataan berikut tentang faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah benar. Kecuali, ada kecualinya Pak. Ya, kecuali. Oke, yang mana? A, B, C, D, E. A. A. Mungkin A. Ingat pernyataannya adalah kecuali. Maka jawaban yang benar adalah A. Kecualinya. Bapak Ibu, Jawabannya A. yang B, C, D, E itu benar. Suatu saat mungkin soal di UP ditukar-tukar. Sekali lagi saya bilang, mungkin ditukar-tukar jawabannya. Jadi betul-betul cermati pernyataan-pernyataan yang ada di soal itu ya Bu ya. Kenapa? Aduh, kalau Rabis 35, yuk kita cepat 35. Bisa tolong dibacakan oleh Ibu Heni Srida Harahap. Adakah Bu Heni? Jangan terlalu cepat. Untuk tadi kata durasi, sekarang ada yang jangan terlalu cepat. Untuk penjelasannya, Bu. Oke, siap Bu, siap. Jauh-jauh ya. Bu Heni silakan. Siapa ya? Bu Heni. Muhammad bin Ali berpusat wilayah Hamimah. Can you see that? Iya Bu, baca. Gerakan Muhammad Muhammad bin Ali berpusat wilayah Hamimah, Yordania, kemudian luas hingga Oke, ada yang bantu? Kok suaranya hilang? Ya, sinyal. Ya, ini berarti. Gerakan Muhammadiyah bin Ali berpusat wilayah Hamimah, Yordania, kemudian merembet meluas hingga ke Kufah dan Khurasan. Hamimah dijadikan sebagai proses gerakan Abbasiyah dan sebagai pusat perencanaan. Kufah menjadi pusat taktik politik tersebut berlangsung efektif sedangkan Khurasan sebagai pusat penyebaran opini. Taktik politik tersebut berlangsung efektif sehingga perkembangan gerakan ini kian membesar di tangan Ibrahim putra Muhammad bin Ali, kemudian diteruskan oleh saudaranya Abdullah bin Muhammad As-Saffah yang berhasil menggulingkan daulah Umayyah. Cikal bakal dinasti Abbasiyah adalah Oke. Cikal bakal dinasti Abbasiyah adalah apa Bapak Ibu? Gerakan ekonomi, Gerakan politik. gerakan politik, gerakan pengajian kelompok kecil, gerakan ulama. Gerakan politik di Hamimah. Oke. Gerakan pemberontakan di Hamimah. Oke, apalagi nggak ada. Oke, Gerakan jawabannya. ulama Hamimah. Gerakan politik. Oke, baik. Jawaban Bapak Ibu semuanya salah. Yang betul adalah C.
Gerakan pengajian. Nggak tahu. Pengajian. Bapak Ibu, ini adalah gerakan pengajian kecil-kecilan dari keluarga Abbasiyah, ya, dari keturunan Abbas. Itu sudah berlangsung sejak pemerintahan Marwan bin Hakam. Sejak masa negara-negara ini ya. masih masa Marwan bin Hakam, itu kemudian bermetamorfose menjadi sebuah gerakan politik. Awalnya itu hanya pengajian keluarga. Mana pilihannya, nggak banyak, mungkin mana pilihannya, Bu? nggak banyak eksplorasi sampai ke sana. Oke, baik, kita Pilihannya mana, Bu? Bu. Yang C, Bu. B, Bu. C. Pengajian kelompok kecil-kecilan. Pengajian kelompok kecil. Iya, Bu, nggak jelas ini, Bu, kurang jelas. Oh, oke. Perasaan saya di sini udah teriak-teriak. Jelas, lanjut. Sudah jelas, Bu dosen. Oke, baik, lanjut ya. Kita lanjut nomor 36. 36, minta tolong yang membaca Saya, Bu. Oke, silakan. Saya nggak nampak, Bu. Gampang. Nggak nampak, Bu. Ini sudah nampak, toh? Ke atas lagi, Bu, ke atas lagi. Oh, ke atas. Oke, Bu. Oke. Silakan. Mayoritas sejarawan sepakat bahwa ini yang baca siapa Islam ya? menyebar di Nusantara dengan cara damai. Ini tentu saja sebuah anomali, ya, anomali dari sejarah penyebaran Islam di banyak negara, di mana umumnya Islam menyebar dengan cara invasi dan penaklukan. Sejarawan juga berbeda pendapat mengenai dari mana Islam masuk Nusantara, sehingga memunculkan teori kecuali. Oke, kecuali mana? ABCDE. Asia. Teori Asia. Teori Asia. Baik, benar. Teori Asia. Kembali ya. Teori Asia. Lanjut 37. 37 Bu Emma, minta tolong Bu Emma membacakan. Ya, Bu. Ya. Sejak kedatangan Belanda pada akhir abad ke-16 di Indonesia, Belanda senantiasa menghadapi kenyataan bahwa Islam selalu menjadi penghalang cita-citanya. Negara telah membuktikan selama abad ke-19 saja. Kolonial Belanda cukup sibuk menghadapi pemberontakan yang kebanyakan dilancarkan sebagai perang sabil atas nama Islam. Tercatat beberapa pemberontakan yang cukup terkenal, yaitu Perang Padri, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh. Islam dianggap sebagai ancaman bagi ketentraman Belanda di Indonesia untuk jinakkan sekaligus melumpuhkan Islam sebagai kekuatan politik Indonesia. Ketika itu dengan berbagai cara, diantaranya adalah Karena Bu, Bapak Ibu, ABCDE jawabannya. Tokoh Islam. Bu. Tokoh Islam. Serangan fajar yang ditujukan pada wilayah Menurut kunci jawaban adalah C, membuat kebijakan Islam politik untuk mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia. Kok begitu? Bu, salah sama jawaban kami, Bu. Iya, Lagi bodosan salah punya Wak. Baik. Bapak Ibu, cara penjajah untuk menaklukkan Indonesia itu tidak selalu dengan senjata, tapi bagaimana mengorganisir kekuatan. Nanti Bu, tutup aja, itu benar. Ini buat kami. yo. Oke. Dan ini keluar lagi nanti. Kata kuncinya apa, Bu? Kuncinya adalah C yang betul, membuat kebijakan Islam politik untuk mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia. Kelihatannya kalau dari namanya Islam politik, seolah-olah Belanda itu sangat mengakomodir Islam, padahal sesungguhnya itu adalah proses untuk melemahkan. Jadi politik yang sangat halus sekali. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya Lanjut. halaman nomor 38. Tak tolong dibacakan oleh Pak Yuda Hamka. Oke Bu, makasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Perhatikan pertanyaan berikut. 1. Wali Songo mendekati masyarakat Jawa dengan jalur spiritual dan mengenali nilai-nilai kearifan lokal. Wali Songo mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. 3. Menggunakan bahasa Jawa dan elemen-elemen kebudayaan setempat dalam penyampaian ajaran Islam, sehingga ajaran Islam lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. 4. Wali Songo mendirikan pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam. 5. Wali Songo sering menggunakan metode cerita atau hikayat dalam penyampaian dakwah. Berikut ini adalah ajaran Wali Songo yang terintegrasi dengan budaya masyarakat lokal, kecuali yang mana? ABCDE. D, Bu, D, ajaran ilmu kebatinan. D. Ilmu kebatinan. Kecuali ilmu kebatinan. Oke, lanjut. Berarti sudah benar. Betul, Bu. Alhamdulillah. 39. Apa, Bu? Kita tolong yang membaca Ibu Winda Dora. Siapa ini? Penetrasi Islam di wilayah Sub-Sahara Afrika yang terjadi sekitar abad ke-9 bukan melalui misi penaklukan, melainkan karena adanya hubungan perdagangan. Jalur perdagangan ini diantaranya adalah rute yang menghubungkan Sudan Tengah, Kanem, Borno, serta negara-negara Husna dengan Libya, Tunisia, dan Mesir. Meskipun terdiri dari berbagai daerah dan etnis, tapi salah satu faktor pemersatu Islam di Afrika adalah dominasi mazhab Maliki yang kebanyakan diikuti oleh masyarakat negeri-negeri Maghribi. Setelah Islam berkembang di kawasan Sub-Sahara, raja-raja di Afrika mulai menerima kaum Muslim. Bahkan tak sedikit raja-raja itu memeluk Islam dan mengubahnya menjadi kerajaan Islam. Dengan munculnya dinasti-dinasti Islam, perkembangan Islam dan peradabannya semakin pesat di kawasan Afrika Barat. Di antara dinasti-dinasti Islam berikut ini, yang bukan dinasti atau kekaisaran Islam adalah mana yang bukan kekaisaran Islam? Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol. Jawabannya C. Oke, langsung betul. Kenapa? Karena jelas ini kata kuncinya Sub-Sahara Afrika. Mongol itu bukan Afrika, oke? Baik, langsung 40. 40 minta tolong dibacakan oleh Ibu Tati Ambariah. Bu. Estefaniko, orang Berber dari Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan datang ke Amerika sebagai seorang budak pada abad ke-16. Islam masuk Afrika lebih dulu daripada Amerika, sehingga diduga bahwa kedatangan budak Afrika ke Amerika Utara tahun 1520-an diperkirakan sekitar scroll, Bu. Sekitar 50% berasal dari daerah-daerah yang dipengaruhi oleh Islam. Estefaniko adalah budak Islam pertama yang membawa Islam Amerika. Ia berasal dari mana? Andalusia. Andalusia. Azamor ya Bapak Ibu ya. Azamor. Jawabannya adalah B. Estefaniko Azamor. Itu terkenal ya. Masa lupa. Baik, sekarang 41. 41 minta tolong dibacakan oleh Ibu Enalin Simanjuntak. Ibu Enalin pakai HP apa pakai laptop? Oh, suaranya nggak keluar. Nggak ada. Berdasarkan data sejarah Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1 periode dinasti Umayyah di Spanyol bernama Ibnu Faruk telah berlayar dari Pradesh pada Februari 1999 Masehi menuju Atlantik. Sang pelaut Muslim itu berlabuh di Gando atau Kepulauan Kanari Raya. Ibnu Faruk mengunjungi Raja Sinariga. Sang penjelajah Muslim itu memberi nama 20 yakni Araria dan Pluitana.
Ibnu Faruk kembali ke Spanyol pada Mei 999 Masehi. Dua periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad. Pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, di antaranya Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Oke. Tiga, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13 di antara penguasa Mongol yakni dinasti Han yang beragama Islam. Kekuasaan berpusat di Sungai Volga sebelah utara, Laut Karibia, dan Laut Tengah. Dia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. 4. Periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Pernyataan yang kurang tepat mengenai periode masuknya Islam di Eropa ditunjukkan pada nomor Bapak Ibu, pernyataan yang kurang tepat dari ABCDE. Jawabannya A ya. Ya. Kenapa alasannya? Karena satu itu ke Amerika. Pak, ulangi. Karena itu yang ke Amerika, Bu. Juga dari tahun itu salah karena pajak apa, Bu? Masuk Amerika itu sudah paruh abad 20. Pasar nggak ada dibayar ya? Iya. Dibayar, tenang. Bukan pajak pasar. Oh loh ya. Kita pajak info fokus Aduh, saya kok nggak jadi host ya. Kalau jadi host saya bisa memberikan suara-suara ini. Asko penyusunan SPJ nih Bu sekarang Bu. Oke. Buku Bu. Iya Bu. itu yang 42 nggih. Enggak 42, silakan relawan. Pelaut sekaligus pedagang dari Makassar, Sulawesi diduga sebagai pembawa Islam pertama ke Australia pada abad ke-17 untuk berdagang dengan penduduk pribumi dan mencari hasil laut, terutama teripang untuk dijual ke Cina. Tujuan utama mereka adalah perdagangan, namun berimbas ke hubungan pertukaran budaya dan penyebaran agama. Makassar, penyebaran Islam berikut ke Australia adalah para pedagang asal Mesir, Pakistan. Oke. Salah semua. Yang betul B, Afghanistan ya. Mana yang masuk ke Australia menyebarkan Islam salah yang kemarin adalah Afghanistan. Salah lagi deh. Nomor 43 yuk. Salah lagi. Salah lagi. Kayak mana ini? 43. Minta tolong dibacakan oleh Ibu Saibah. Ibu Saibah adakah? Oke, tidak respon. Saibah ngumpet yang ada aja pula. Pak Oco, Pak Oco lari. Baik Bu. Oke, makasih Pak. Perhatikan Narasi berikut narasi berikut ini. keluarga yang mengutamakan adab. Keluarga mengajarkan yang dibilang, ada merupakan hal yang harus segala tindakan. Aisyah dibesarkan dalam lingkungan Ajaran ini menjadi tokoh yang santun dalam berkata, penyayang pada sesama, dan bijaksana dalam bertindak. Menurut Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin, alaq adalah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jika dikaitkan dengan definisi tersebut, maka pernyataan berikut yang sesuai dengan penilaian terhadap akhlak Aisyah adalah ABCDE mana? Pembiasaannya C Bu, C. Pembiasaan yang sangat panjang. Oke. Akhlak terbentuk karena pembiasaan yang sangat panjang ya, C ya. Iya. Sudah benar semua ya. panjang. Oke, kalau bagus. Baik.
Berikutnya 44. Oke. 44. Ayo minta tolong Denisa, Ibu Denisa Ambun. Kuah al-ghadab merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Sementara syajah adalah sifat utama yang dihasilkan dari kuah al-ghadab yang menjadi sumber akhlak mulia. Syajah ini memiliki sifat-sifat turunan diantaranya yaitu al-karam, an-najah, al-ihtimal, al-wiqor, dan al-hilm. Perhatikan contoh sikap berikut. Dani adalah salah satu siswa di sebuah SMA di pinggiran kota. Suatu hari, sepulang sekolah, Dani tidak sengaja memergoki ada segerombolan siswa sedang melakukan perundungan dalam bentuk fisik terhadap seorang siswa lain. Kemudian mereka mengancam Dani agar tidak membocorkan kejadian tersebut. Namun, di hari kemudian, Dani tetap melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah. Bawah lagi, Bu. Berkaitan dengan sifat turunan pada kuah al-ghadab, sikap Dani tersebut mencerminkan sifat apa, Bu? A, B, C, D, E? B. Najdah. Oke, Najdah ya. Mohon benar B ya. Najdah lanjut 45. 45 minta tolong dibacakan Ibu Ulin Nukmah. Ulin Nikmah. Perhatikan narasi berikut ini. Maaf Bu. Perhatikan narasi berikut ini. Bu Hana adalah wali kelas di sebuah sekolah dasar negeri di kelasnya. Dia memiliki siswa berlatar belakang agama yang beragam, yaitu mayoritas Islam dan beberapa lainnya beragama Kristen. Ketika mengajar dan bergaul dengan siswa, dia tidak pernah membeda-bedakan sikap pada siswa yang beragama non-Islam. Bu Hana bersikap demikian dikarenakan dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai suku, bangsa, dan agama sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 99. Sehingga sikap yang dilakukan oleh Bu Hana tersebut adalah bagian dari amal soleh. Pernyataan yang paling tepat untuk menyimpulkan sikap Bu Hana adalah yang mana ABCDE? Abu. Amal soleh akan menjadikan seorang dicintai Allah. Apakah A, apakah B, apakah C, D, E? C. A. Jawaban Bapak Ibu salah. Yang betul E. Yang betul E. Bapak Ibu jangan terjebak ya, karena ABCDE ini semua kalimatnya positif. Kalimatnya positif. Ya, Bu. Kuncinya ada di surat Yunus 99. Ya, iman. Ya, terkait dengan iman. Soal ya bukan ya. Kalau sa'arabuka la'amana kullu man fil ardi salah. Walau sa'arabuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Terkait dengan keimanan. Jadi semuanya positif. Yang benar, ya benar. Secara logika dan secara hukum benar. Tapi yang terkait dengan ini ada di poin E. Begitu ya. Kita teliti ya soalnya ya. Oke, baik. Itu apa, Bu? Gak nampak, Bu, bacaannya. Apa aja nggak nampak? Bising kali kayak gitu, Bu. Gak nampak bacaannya, Bu, di laptop saya. Tertutup gambar. amal soleh. Bacakan. Pindah geser aja gambarnya, Bu. Gambarnya digeser. Emang ada gambar. Apa kita Bu? Zoom kita, Bu. Gambar kita zoom. Kan, Bu, gambar. ada ininya, soalnya. Ada gambar apa sih? Saya nggak ada gambar tuh, Bu. Gambar kita yang Bu. zoom ini, Bu. Gambar orang yang zoom ini, Bu, tertutup. Oh iya, geser aja, Bu. Berarti ada kotak itu warna biru, diklik ada kotak warna biru. Ibu Bapak di atas itu ada biru. Lihat. Makasih, Pak. Supaya Bapak Ibu mau Oh iya udah, Pak. gambar. Makasih. Diklik yang atas. Oh iya ya. Warna biru, warna biru. Tadi saya bingung bagian D-nya. Oke, Bu, udah pas. Sudah ya? Ya, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Oke. Sekarang kita beranjak ke 46. Minta tolong dibacakan Ibu Azniman Tanjung. Apa nah?
46. Perhatikan narasi berikut ini. Semakin maraknya penjualan busana melalui marketplace dan media sosial dengan harga yang sangat miring, berdampak pada penjualan busana Tanah Abang. Bu Nurul sebagai salah satu penjual di kios merasakan penurunan jumlah pelanggan yang cukup signifikan. Begitu penjual lainnya merasa dirugikan dengan hal itu. Banyak penjual yang gulung tikar dan menyalahkan situasi ini dengan melakukan protes ke berbagai pihak untuk meminta solusi. Namun, Bu Nurul tidak habis akal. Dia mulai belajar cara berjualan online. Sembari tetap membuka kiosnya setiap hari. Sekalipun dia merasa kesulitan, namun dia tetap berupaya keras sambil berdoa, lalu memasrahkan sepenuhnya hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan yang tepat untuk menentukan sikap yang dilakukan Bu Nurul tersebut adalah ABCDE mana? Sebagai upaya manusia. Oke, kunci yang betul adalah A. Kenapa A? Ayo kita pikir. Bu Nurul implementasikan sikap tawakal sebagai bentuk Saingan. Allah aja. Iya. Kenapa? Karena yang namanya tawakal itu beda dengan menyerah. Dengan menyerah itu beda. Yang dilakukan Bu Nurul, dia tetap berusaha, jualannya tetap dibuka, warungnya, tapi dia belajar usaha. Laku tak laku tetap jualan. Laku tak laku tetap jualan, lalu memasrahkan. Setelah Oh, dia nggak C, Bu. Kenapa nggak B, Bu? Ikhtiar, Bu. Kenapa? Kenapa nggak B, ikhtiar? Ikhtiar tadi usaha. Ya, kan sudah disebutkan di dalam teks, di dalam narasi. Ini kan pernyataannya mengimplementasikan sikap tawakal. Perintahnya kan pernyataan yang tepat untuk menentukan sikap yang dilakukan adalah tawakal. Ya, tawakal. Tidak dideskripsikan lagi ada ikhtiar, ada sabar, tidak seperti itu. Tawakal. Tawakal itu sudah, tawakal itu pengertiannya ikhtiar lalu dipasrahkan. Tidak fatalistik, tidak menyerah. Ya, tidak merasa paham Jabariyah bahwa itu sudah digerakkan oleh Allah, ya, tidak, tapi berusaha dulu baru kemudian dipasrahkan kepada Allah. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A. Sekarang nomor 47, minta tolong silakan Ibu Eti Arianti. Perhatikan teks berikut ini. Nggak bisa baca, Bu. Kecil. Oh, kecil, saya gedein. Haya'u minal imani wal iman jannat wal minal jabai wal jawabannya keluar, ya udah kelihatan. Pernyataan yang paling sesuai untuk menyimpulkan sifat haya adalah yang paling sesuai untuk sifat haya adalah C. Ada nerakanya. Yang A ya. Kelihatan dari tadi karena kepencet. Yang A. Perlu merupakan menurut itu diam. Keimanan seorang kepada Allah. Apa? Tapi ada kata nerakanya, Bu. Kan yang B, Bu, yang C. Bu. Ada nerakanya. Tapi ada nerakanya itu, Bu. Kan yang ditanya bukan artinya. Ya, pernyataan yang paling sesuai, Pak Ibu, bukan terjemahan, bukan arti. Jangan dicari neraka di sini. Bapak Ibu, yang bikin soal ini pinter banget menjebak jenengan. Oke. Saya pikir ada benarnya, Bu, neraka. Oke, kan Bapak Ibu teliti sekali. Jawabannya apa, Bu? Ayo, Bu. Rasa malu. Yang A, rasa malu bagian dari tanda keimanan. Oke, nomor 48 sekarang lanjut ya. Oke, 48 minta tolong Ibu Meli Sri Rezeki.
Ya Bu, perhatikan narasi berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kudusi, demi kemuliaanku, aku tidak menghimpun pada hambaku dua macam rasa takut dan dua macam rasa aman. Apabila dia merasa takut kepadaku di dunia, aku membuatnya merasa aman pada hari kiamat. Apabila dia merasa aman dariku di dunia, maka aku membuatnya takut pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Berdasarkan hadis tersebut, pernyataan yang paling sesuai untuk menyimpulkan manfaat dari rasa khauf adalah ABCDE Jaminan keamanan akhirat D. Jawaban yang benar adalah D. Apa lagi? Kok bisa begitu? Kunci jawabnya gimana sih, Bu? Trik jawabnya gimana, Bu? Jelaskan. Ini berdasarkan kali. tersebut. Halo. Satu-satu Berdasarkan hadis ngomongnya. tersebut, pernyataan yang paling sesuai untuk menyimpulkan manfaat dari khauf. Manfaat takut. Takut. Manfaat khauf itu Jawabannya Bu, menjaga diri, selalu mengingat kepada berada. Kalimatnya itu loh, menjaga diri agar Hampir semua benar memang. Allah, masa begitu? Menjaga diri agar selalu mengingat Allah di mana. Masa itu Hampir-hampir dari benar. kau. Coba bahasa Indonesianya kita ulangi lagi. Bener sih kalau manfaat deh, bener. Maka mendapatkan jaminan keamanan akhirat itu yang paling tepat. Kita lihat yang jadi setelahnya yang mengacu guys. Ya. Kalau manfaat malah A atau D. Udah ya, lewati, udah tahu ya Bapak Ibu. Jawabannya Bu. Ibu, lanjut Bu. Oke. Jawaban tadi adalah D ya. Dapatkan jaminan keamanan akhirat. Yang di apa nih? Di kulkas nih? 49 minta tolong kepada Ibu Isma Atika. Persiapan setelah itu Bapak Mustafa Surbakti ya. Silakan Bu Emma. Ibu Isma sudah siap? Ya, iya Bu. Perhatikan kisah berikut. Albab adalah seorang pemuda yang mudah bergaul dengan siapapun tanpa memandang latar belakang usia, kondisi ekonomi maupun pendidikan. Suatu ketika dia berjalan di dekat sekolah, dia menjumpai seorang anak yang berlari-lari dengan barang dagangannya menuju sebuah sekolah. Menurut perkiraan Albab, jajanan itu akan dia titipkan di kantin sekolah tersebut. Harinya, Albab kembali berpapasan dengan anak itu. Dan setelah dilihat dengan seksama, ternyata sepatu yang ia kenakan berlubang sebelah kiri. Karena iba, esoknya dia berniat untuk menunggunya di jalan dan menawarinya untuk dibelikan sepatu baru. Dan pada akhirnya dia bisa membelikan sepatu untuk anak tersebut. Albab merasa bahagia akan hal itu. Berdasarkan cerita tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menunjukkan manfaat dari sifat penyayang adalah Sifat penyayang mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain dan diri sendiri. Betul. Itu ya jawabannya ya. Yang mendatangkan Tolong Bapak Ibu ada yang mute diri. Ini. Silakan Pak Mustafa Surbakti. Perhatikan contoh kisah berikut ini. Pengalaman masa kecil adalah kenangan yang melekat pada setiap orang. Itu pula yang dirasakan oleh Nina. Di masa kecil dia sangat dekat dengan ibunya, namun hubungannya dengan ayahnya sangat berjarak. Hal ini dikarenakan sifat temperamental ayahnya yang sering marah dan memarahi Nina atas setiap kesalahan yang dilakukan. Dengan kondisi yang berlangsung terus-menerus seperti itu, maka pribadi Nina tumbuh dengan
rasa benci pada ayahnya. Tanpa disadari, Nina pun menjadi pribadi yang mudah marah tanpa sebab. Namun pada akhirnya, Nina menyadari bahwa dia telah salah membenci ayahnya. Atas karakter temperamental tersebut, Nina mulai memaklumi bahwa barangkali ayahnya juga memiliki pengalaman pahit di masa kecil yang membentuk pribadinya tersebut. Nina mulai memaafkan ayahnya dan atas segala kenangan yang buruk di masa kecil. Lambat laun kedatangan dengan ayahnya mulai terlihat dan semakin baik. Berdasarkan kisah tersebut, pernyataan yang tepat untuk menunjukkan manfaat dari bersikap pemaaf yaitu ABCDE. D. Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Meneladani sifat Nabi Muhammad. Jawaban yang benar adalah D, Bu. D. Perbaiki hubungan yang tidak baik. Oke, tahu ya? Perbaiki hubungan yang baik. Betul. Oke, baik. Sebagian sudah banyak yang benar. Selanjutnya 51. Ya. Apa jawabannya tuh? Minta tolong Ibu Diah Fitriani. Apa tadi jawabannya, Bu? D. Apa tadi jawabannya? Dodol. Dodol tadi dodol tadi. Dodol, dedek, dodol, dedek. Silakan. 5 Kata Ar-Rahman terdiri dari huruf Ra, Ha, dan Mim yang mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki kata dasar yang sama, yaitu Ar-Rahman kasih sayang, namun terdapat perbedaan makna antara keduanya. Makna Ar-Rahim dapat dipahami dari pembahasan ayat dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 43. Wakana bil mu'minina rahiman. Berdasarkan uraian di atas, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan Ar-Rahman adalah Allah memiliki kasih sayang kepada manusia dan semua makhluk tanpa Semuanya sesuai dengan jawabannya A. Benar semua ya? Sudah benar ya? Kita lanjut ke 52. Silakan minta tolong Ibu Fauzia. Sifat Al-Malik secara bahasa berarti sistem atau penguasa. Secara terminologi sistematika, Al-Malik memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala teratur adalah raja yang maha merajai seluruh alam itu garis langit maupun bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu. Tidak ada suatu pun makhluk yang dapat menandingi kekuasaannya. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat untuk menunjukkan adanya sifat Al-Malik adalah baik, mana yang tidak tepat? Bu. Yang tidak tepat adalah D. Nanti Bapak Ibu cek di buku PAI Al-Malik itu meliputi apa saja. Oke? Lanjut. C ya, Bu. D. Yang tidak tepat. Yang lain tepat semua. Untuk manusia. Oke, 53. Minta tolong oleh Bapak Masudi. Pak Masudi? Suara mungkin Bu. Pak Masudi suaranya belum dibuka itu, masih mute. Ulang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan contoh kisah berikut. Di sebuah daerah hiduplah seorang yang dikenal sebagai wali. Dia dikenal sebagai orang yang saleh dan memiliki banyak karomah. Salah satu karomah yang dikenal dari wali tersebut adalah kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit. Satu hari ada seorang pemuda yang datang ke desa tersebut untuk menemui wali tersebut. Pemuda ini menderita sakit parah dan telah berobat ke beberapa dokter, tetapi tidak ada yang bisa. Bu, tekan ke atas, Bu.
Tulisannya naikkan ke atas, Bu. Ya. Menyembuhkannya. Wali tersebut menerima pemuda itu dengan baik dan memperlakukan pemuda itu dengan sopan. Dia kemudian mendoakan pemuda itu dan meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu. Setelah itu pemuda itu merasakan sakitnya kurang dan akhirnya sembuh. Berdasarkan pemahaman tersebut, pernyataan yang kurang tepat jika dikaitkan dengan ciri-ciri orang yang mendapat karomah adalah kurang tepat. Jawabannya A. Yang kurang tepat satu dua tiga. Seseorang yang A. B. Oke, pilihan jawaban adalah A. Ya. Tidak ada doa khusus ya, karena karomah itu prerogatif Allah. Baca-bacaan. Tidak ada bacaan-bacaan khusus, nggak ada. Hey, 54 minta tolong Ibu Zuraidah Hasibuan. Berjamaah hidup. Nggak jelas suaranya ya, Bu ya. Kayak Bu Zuraidah ini apa? Sinyalnya ya. Sudah minta tolong diganti oleh Bapak Bambang Pramono. Minta tolong, Pak. Perhatikan contoh kisah berikut. Pak Bambang kecil sekali suaranya. Suaranya nggak dengar, Pak. Kecil sekali. Nggak kedengaran, Pak. Perhatikan contoh kisah berikut. Nggak dengar juga ya suaranya. Bisa berikut pada sebuah zaman. Mohon maaf, kita ganti ya Pak Bambang. Cari yang suaranya keras. Mungkin sinyal. Pak Lilianto, bisakah Pak Lilianto? Perhatikan contoh kisah berikut. Ada sebuah zaman bukan seorang raja benar Dengar juga. Sama aja ya. Perhatikan contoh kisah berikut. Pada sebuah zaman, hiduplah seorang raja yang dikenal lalim. Dia selalu menindas rakyatnya dan melakukan berbagai kejahatan demi keuntungan dirinya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Suatu hari, datanglah seorang pemuda yang mengaku sebagai dukun. Pemuda itu menawarkan jasanya untuk membantu raja mendapatkan kekuatan supranatural. Raja pun tertarik dan meminta pertolongan pada pemuda itu. Pemuda itu kemudian melakukan berbagai ritual sihir untuk membuat raja menjadi semakin kuat dan sakti. Ritual sihir tersebut berhasil dan raja-raja pun menjadi semakin kejam dan bengis. Dia semakin menindas rakyatnya dan melakukan berbagai kejahatan yang lebih keji. Berdasarkan kisah tersebut, pernyataan yang tepat untuk menyimpulkan bahaya sihir bagi manusia yang mempercayainya adalah B, Bu. B. B, Bu, B. 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 Jawaban yang benar Makin adalah sesat. B. Ya, B. Ini kan seorang Makin sesat. kejam dan bengis. dari Allah. Kejam dan bengis. Semua ya. Yang B Pak, bukan A. B, B, sesat. B. Oke, Sesat, baik. jauh dari Kita Allah. tahu B ya. Iya, Bu, iya. Kejam dan bengis. Oke, baik. Tidak kejam dan bengis, tapi menjadi orang semakin sesat dan jauh dari Allah. Pilihan jawaban yang benar adalah B. Oke, baik. Soal nomor 55. Minta tolong dibacakan yang suaranya keras siapa ya? Ibu Erna Amir, keras nggak suaranya? Manusia hidup di dunia dengan susah dan selalu ditandai dengan datangnya kesengsaraan bagi seseorang atau sekelompok orang. Musibah tersebut dapat terjadi kapan saja dan setiap Kedengaran. sosial, agama, atau ras. Sebagaimana halnya musibah yang dialami oleh warga Palestina di Gaza, yang menewaskan ribuan warga merupakan musibah yang luar biasa bagi mereka. Berkaitan dengan tanda-tanda kiamat sugro, berikut ini pernyataan yang paling tepat yang terkait
narasi adalah Adalah yang mana ABCDE? punya pasukan pendukung kezaliman. pasukan dan kezaliman. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah A ya. Ayo, Pak. Oke, baik. Oke, A. Berikutnya, soal nomor 56. Yang paling ramai sekali saya minta tolong bacain deh. Kayaknya pengen ngomong ini. Bapak Fakhrul Iklimah, Ibu Bapak ya. Oh, Ibu Fakhrul Iklimah. Tolong dibacakan Bu, nomor 56. Ya, berbagai musibah yang terjadi di kehidupan manusia menjadi ujian bagi seseorang maupun sekelompok orang. Kadangkala musibah juga bisa dianggap sebagai azab atau balasan Allah kepada manusia di bumi. Bentuk musibah ini bisa beragam, yaitu bencana alam, wabah penyakit, peperangan, dan berbagai macam kesengsaraan lainnya. Musibah tersebut dapat terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja, tanpa memandang status sosial, agama, atau ras. Berkenaan dengan hal tersebut, bentuk musibah yang menjadi ciri-ciri kiamat kubro adalah ABCDE yang mana? Kiamat kubro. C. Dodol. B. Oke, pilihan yang benar B. Munculnya ya yang berbuat kerusakan di bumi. B ya. Oke, yang menjawab B benar semua. Kita lanjut 57. Sudah mendekati akhir. Jawabannya Bu. Jawabannya B ya Bu. B. Oke, berikutnya minta tolong Pak Muhammad Nurdin membacakan soal 57. Jawabannya udah muncul Bu itu. Oh iya. Tampak Bu. Udah tahu ya, berarti D ya. Oke. Hanya bertiga. 58 Bu, 58. D. Kan ada yang menjawab tidak D ya? Ya, berarti sekarang udah tahu D bener ya, seseorang meninggal dalam keadaan bersujud ketika sholat. Karena itu mubrom, nggak bisa diubah, nggak bisa diubah ya. Alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar. Berikutnya Pak Nurdin nomor 78, Pak Nurdin 58. Tekunan. Oke. Pak Nurdin ini baca nggak sih? Dalam hati. Oh, dalam hati. Kematian. Soalnya dulu dibaca. Tidak termasuk tergolong dalam taksimul. Oke, baik. Oke, silakan. Din mana? Nurdin nggak baca. Oke, Laksama Ibang. Pak Laksama Ibang bisa. Pak Muhammad Nurdin suaranya nggak keluar. Pak Laksama Ibang bisa bacain Pak. Penting dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan Allah. Oh, nggak ada suaranya. Pak Laksama suaranya nggak keluar. Adalah Bu Ati, Bu. Itu tadi yang bersedia aja lah. Oke, yang bersedia silakan. Monggo. Qadar dan qadar adalah dua konsep Islam yang berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Baik yang berkaitan dengan kehidupan manusia, alam semesta, maupun makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nasib manusia yang dapat berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia. Jika dikaitkan dengan takdir mu'allaq, berdasarkan narasi tersebut, maka aspek yang tidak tergolong dalam takdir mu'allaq adalah Kematian Bu. Tergolong mu'allaq yang mana? Kematian Bu. C. Jawabannya Yang betul C ya. Semuanya benar. C. Langsung 5 C, bukan D, C. kematian. Oke. Kematian. Oke, baik. Berikutnya 59. Relawan siapa aja yang mau yang suaranya keras?
Bu, suara Nur enggak dengar, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan dibanding makhluk lainnya berupa kemuliaan dan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia akal dan pikiran sehingga manusia dapat berpikir dan bertindak secara bebas. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak diberikan secara mutlak, namun dibatasi dengan takdir Allah. Pernyataan yang paling tepat untuk menunjukkan makna kebebasan tersebut adalah pernyataan yang menunjukkan makna kebebasan yang terbatas tadi yang mana? B. Artinya adalah E. Ya pas, mantap. Kebebasan untuk jalan hidup. Iya, betul. E ya. Betul. Berikutnya 60. Ta'ul berasal dari kata Siapa? Lanjut, berasal dari kata awala yuwailu takwil yang memiliki makna dirujuk atau al-aud, berarti kembali. Berbeda dengan tafsir, takwil berupaya mengungkap makna yang tidak tampak pada zahir lafaz Al-Quran. Perhatikan dua contoh berikut ini. Satu, penggalan dalam Quran surat Al-Imran ayat 27 yang berbunyi wa tukhrijul hayyu minal mayyit. Ayat tersebut memiliki makna Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kehidupan dari kematian seperti tumbuhan dari bijinya. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Fajr ayat 14 yang berbunyi Tadi kelas 4. Rabbaka labil mirsad. Ayat tersebut bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan hambanya dari kemungkinan mengabaikan perintahnya. Berdasarkan contoh tersebut, berikut ini pernyataan dan alasan yang tepat kait takwil adalah yang kait takwil mana Bapak Ibu? Contoh takwil adalah Quran surah Ali Imran. Salah. Abu. Betul. Yang betul contoh takwil adalah Al-Fajr 14. Kawasan dipalingkan dengan peringatan. Pengawasan dipalingkan. Surat Al-Fajr dipalingkan dengan peringatan. B, Bu. Bukan B. C, Bu. C Penafsiran ya. Yang Ali Imran itu penafsiran, yang takwil itu ya Al-Fajr. Berikutnya saya mau bacain 61. Kita tinggal 9 lagi. Sip. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Berdasarkan karakteristiknya, potongan ayat di atas termasuk ayat muhkam. Yang tidak tergolong sebagai dasar alasan tersebut adalah dapat bicara langsung. Ayat muhkam itu yang mana yang tidak tergolong? Yang tidak tergolong. Oh, tidak tergolong ya? Betul. Karena ayat muhkam itu tidak perlu ditafsirkan dan jelas. Mana pilihannya, Bu? Jawabannya apa, Bu? Jawabannya karena yang A, B, C, D itu adalah tergolong ayat muhkam. Ayat muhkam itu tidak perlu ditafsirkan. Ini kan pertanyaan yang tidak tergolong. Yang tidak tergolong berarti penafsiran yang salah, Bu. Aduh, salah. Oh, salah ya. Salah ini, Bu. Nanti ketika UP ketika UP tidak salah. Oke? Amin. Insyaallah. Silakan relawan. Soalnya, Bu, yang udah dibahas ya, Bu. Sudah dibahas ini menafsirkan basmalah pada pembukaan surah Al-Fatihah memberikan penjelasan mengenai urgensi dari adanya basmalah pada suatu pembukaan Al-Quran ini. Ia berpendapat bahwa basmalah pada awal surah pembukaan merupakan bentuk mengawali aktivitas membaca, sama halnya dengan orang yang berperjalanan. Mulai aktivitasnya dengan melafalkan basmalah dan memulai penyembelihannya dengan melafalkan basmalah. Tentunya basmalah dan aktivitas membaca memiliki hubungan yang erat
Dalam penafsirannya, Zamakhsyari juga menukil riwayat. Lain dengan nalar perumpamaan serta menukil riwayat, Al-Zamakhsyari juga berargumentasi dengan sejarah. Berdasarkan poin tersebut, bentuk penafsiran yang dilakukan oleh Zamakhsyari adalah Biroi, semuanya benar. D ya. D. Akal. Oke, betul. Tafsir bi al-ra'i. Betul. Berikutnya 63, silakan. Abu al-A'la al-Maghribi menafsirkan Al-Quran dengan memfokuskan pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan riba, sehingga tersusunlah kitab tafsir yang berjudul Ar-Riba fi Al-Quran. Sementara Ibnu Katsir dalam menafsirkan teks surat Al-Ahzab ayat 30 menggunakan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci. Berdasarkan uraian tersebut, metode penafsiran yang dilakukan oleh Abu al-A'la al-Maududi adalah ABCDE. Du'i. Maududi ya. Tematik ya. Tema. Yang dikarangnya khusus Du'i. Itu namanya tematik ya. Ya. Oke. Baik, tidak perlu penjelasan lagi. Sekarang 64, silakan. Jawabannya yang bacain. Perhatikan ragam kitab tafsir berikut. Enggak, Bu. Perhatikan ragam kitab tafsir berikut. Satu, kitab tafsir Jalalain karya Jalal al-Din al-Suyuti dan Jalal al-Din al-Mahali. Dua, kitab tafsir Al-Quran Al-Adim oleh Muhammad Farid Wajdi. Tiga, kitab Al-Ihsan fil Al-Quran karya Abbas Mahmud Al-Akkad. Empat, kitab Majaz Al-Quran karangan Abu Ubaidah Ibnu Al-Mufti. Lima, kitab Mufradat Quran oleh Al-Farhani. Tiga jenis tafsir maudhu'i dengan alasan yang tepat yaitu. Oke, yang mana Bu, Pak? Pilihan ABCDE. Yang B. Oke, yang B yang betul ya. Dia 45 karena memaparkan Al-Quran dengan tema tertentu. Sesuai dengan tema. Jawabannya apa, Pak? Mana, Bu? Yang B. Pernyataan nomor 3, pernyataan nomor 4, dan pernyataan nomor 5 ya. Karena apa itu judulnya bisa dilihat dari judulnya. Insan fil Quran berarti kitab itu temanya tentang manusia. Majaz Al-Quran berarti yang dibahas adalah tentang majaz. Mufradat Al-Quran berarti mufradat aja yang difokuskan dalam penafsiran itu. Nah, itu namanya tematik. Baik. Suara anak-anak sekolah ini bisa di-mute ya Bapak Ibu ya. Ini suara anak-anak sekolah ini bisa di-mute dulu. Nomor 65. Mati kan kenapa tuh anak apanya? Bukan anak-anaknya. Anak-anaknya. Perhatikan beberapa perilaku antara Ihsan dan Joseph. Berikut ini mereka menganut agama yang berbeda. Satu, Ihsan dan Joseph adalah teman sekelas di sekolah. Mereka sering duduk berbelahan, bahkan mereka sering belajar kelompok di rumah secara bergantian. Dua, ketika belajar kelompok di rumah Joseph, Ihsan seringkali diingatkan untuk sholat pada saat azan berkumandang. Bahkan Joseph menyediakan sajadah untuk Ihsan. Tiga, ketika hari perayaan Natal, Ihsan memberikan hantaran makanan untuk keluarga Joseph. Raninya Tuhan, pasal perayaan. Ihsan juga diajak untuk ikut merayakan di gereja. Berdasarkan contoh interaksi muslim dan non-muslim dalam kehidupan sosial yang diperlihatkan dalam interaksi tersebut, perilaku yang kuat sebagai wujud toleransi antar umat beragama adalah yang ditanyakan adalah perilaku yang kurang diajak ke gereja, Bu. Mana?
Perilaku yang kurang tepat yang mana? D, Bu. D ya Pak ya? Ya, karena tidak seharusnya Yosef mengajak Ishak untuk ikut berpartisipasi dalam acara keagamaan. Bu Nur Ainun kayaknya, suara anak-anak kayaknya dari Bu Nur Ainun. Semalam film bola. Bu Nur Ainun minta tolong. Matikan dulu suaranya. Betul itu, Bu. Tuh. Efektif jawabannya D ya, Bu. Iya D. Tadi D. Bu, itu jawabannya. Silakan, kita tinggal sedikit waktunya, monggo. Suatu hadis dikatakan sahih apabila terpenuhi 5 syarat di dalamnya, yakni ittisalu as-sanad, dalatul arwah, dabatul arwah, adamu asyujud, dan adamu al-ilat. Apabila sebuah hadis tidak memenuhi salah satu dari 5 persyaratan hadis sahih tersebut, maka hadis tersebut dinilai dhaif atau lemah. Misalnya perawi pada rangkaian sanad dinilai tidak sihqah. Berkaitan dengan kelima persyaratan tadi, maka kategori sihqah pada perawi adalah Oke, mana sihqah? Adil dan dobit. Perawi adil, dobit, dan perawi adil dan dobit secara sempurna. Yang betul A ya. Bu, sudah cukup A ya? Bu. Tahu kalau Oh ya. Lanjut. berikut Bu. 7. Siapa yang mau bacakan? Ini ada hadisnya, saya gedein biar kelihatan. Silakan. Perhatikan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah berikut ini. Haddatsana Hisham bin Ammari, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Shinzir an Muhammadin an Anas bin Maliki Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah menganggap hadis ini termasuk hadis dhaif. Kelemahan hadis ini terletak pada seorang rawinya yang ada pada rangkaian sanad, yaitu Hafaz bin Sulaiman, yang dinilai tidak siqah oleh Yahya bin Ma'in dan dikatakan matruk oleh Ahmad bin Hambal dan Al-Bukhari. Namun demikian, hadis serupa diriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Mas'ud dan jalur Abu Sa'id. Sekalipun hadis ini dianggap dhaif, hadis tersebut tetap diterima sebagai dasar hukum mencari ilmu dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu Oke, diantaranya yaitu antaranya ABCDE. Kenapa jawabannya A? Hadis ini memuat kewajiban menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Apakah betul? Iya Bu. Salah. Iya, C jawabannya. C, Bu. Karena dikuatkan dengan hadis serupa tapi jalurnya berbeda. Iya, betul. Jadi meskipun dinilai dhaif atau matruk, tapi ada hadis lain yang dikuatkan. Pilihan yang tepat adalah C. Silakan dicek lagi atau diingat-ingat redaksi yang digunakan dalam soal ini. Bakannya ada dulu. Baik. Ini yang ada suara anak-anak ini. Pak Samsullah. Oke, 68. Oh, jawabannya sudah muncul ke permukaan. Udah nampak, Bu. Perlu kita bahas nggak ini? Bonus. Perlu lah Bu. Biar tahu Semua kan makhluk langit dan bumi memohon ampunan bagi pencari ilmu. Ini aja kita lihat. Cocok. Hadisnya apa nih? Siapa yang menempuh perjalanan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah menyertai berjalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap pencari ilmu, dan sesungguhnya orang yang berilmu dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan di dalam air. Sungguh keutamaan seorang alim ahli ilmu dibandingkan dengan seorang abid ahli ibadah adalah seperti cahaya bulan purnama dibandingkan cahaya bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mendapatkan akan memperoleh keberuntungan yang besar.
Berdasarkan kandungan pada hadis tersebut, salah satu keutamaan pencari ilmu adalah Ya, tadi adalah A ya jawabannya ya. Yang A. yang paling tepat ya, Bu. Semua yang paling tepat adalah semua makhluk penghuni langit dan bumi. Kalau yang B itu para malaikat aja. Kalau yang C, kalau yang C, para pencari mendapat kemuliaan yang sama seperti para ahli ibadah. Beda ya, karena tadi disebutkan tidak ya. Alim itu lebih baik daripada seorang abid. Kemudian kalau yang D, para pencari ilmu memancarkan cahayanya secara bintang, enggak seperti itu kan perumpamaan majas ya. Para malaikat dan ikan di dalam air ridho terhadap para pencari ilmu, itu terjemahan dari hadis. Tapi yang bukan ridho, Bu, dia mendoakan. Oke, betul, mendoakan ya. Yang diminta di dalam pernyataan ini adalah keutamaan pencari ilmu. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di A. Semua makhluk penghuni langit dan bumi memohonkan ampunan bagi pencari ilmu. Apa sih yang nggak kita harapkan selain ampunan Bapak Ibu ya? Oke, baik. Berikutnya 69, asik hampir selesai. Silakan, siapa yang bersemangat untuk membacakan? Kelihatan nggak hadisnya ini? Saya gedein ya. Udah, Bu, udah dapat itu, Bu. Oke, silakan. Apa nih yang bacain? Suaranya pelan. Perhatikan redaksi hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'ah istanibul sab'al mu'riqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qal asyirku billah was-sihr wa qatalun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa akulu riba wa akulu mal yatim wa tu'laim yaumil zuf wa qadful muhsanat al-ghalibatil mu'minat. Berdasarkan hadis tersebut, hukum memakan harta anak yatim adalah Oke, Pak Bu, bacaannya nanti diperbaiki ya semuanya ya. Hanya yang benar. Oke. Kan ada tersebut hukum memakan harta anak yatim adalah apa? Haram. Skor, Bu. Skor, Bu. Haram. Nggak nampak, Bu. Karena memakan harta anak yatim merupakan salah satu dosa besar. Ya, betul. Yang D ya. Yang D. Jawabannya yang betul. Haram karena memakan harta anak yatim merupakan salah satu dosa besar. Jawabannya apa, Bu? Dodol. Jawabannya D, dodol. Anak yatim merupakan salah satu dosa besar. Bapak Ibu kalau ada kalau ada soal yang suruh mengharokati misalnya, itu bacaannya adalah ijtanibus sab'a al-mubiqati. Ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah. Asyirku billah. Gitu. Jawabannya bacaannya yang benar ya. Ya, Bu. Wa qatlun nafsi, bukan qatalu. Membunuh jasad. Kemudian wa aklur riba. Kemudian wa aklu malal yatim. Fatawalla yaumaz zafi qadful yang E ya jawabannya. Filatil mu'min ya. Iya, Bu ya. Tahu Bu saya bacanya. Oke, yang terakhir nomor 70. Habis ini kita bisa makan-makan di rumah masing-masing. Nomor 70 siapa yang akan jadi penutup? Perhatikan beberapa pandangan ulama tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran berikut ini. 1. Imam Malik berpendapat bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 5 macam, yaitu bayan takrir, bayan tadwih, bayan tafsir, bayan sabit, dan bayan tasrih. 2. Ibnu Al-Qayyim berpandangan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 5, yang meliputi bayan taksir, bayan nggak nampak Bu, bayan taksir, bayan tasri, bayan taksis, dan bayan takhir.
Jika dicermati, terdapat kesesuaian dari pendapat tersebut yang bermakna bahwa hadis berfungsi sebagai penguat keterangan yang ada di Al-Quran. Istilah yang menyebutkan fungsi penguat keterangan dalam kedua pendapat di atas adalah A, B, C, D, E yang mana? B. Bu. Yang takrib dan bayan taukid. B, bayan takrib dan bayan takkid. Ya, takrib takkid menguatkan. Takdir dan Bayan takdir atau bayan Oke, jawaban yang benar adalah B. Alhamdulillah. Bu, nanti akan diteruskan oleh dosen berikutnya. Jadi saya nggak tahu. Oh ya Pak Dwi, moderator mana ya Pak Dwi Priyanka? Iya Pak, iya Ibu. Oke. Ibu, di sana ada Bu. Peserta. Iya, sampai jam 12. Ibu, mohon maaf. Iya. Untuk di sana Bu, mboten nggih. Yang ditanya yang banyak siapa ini? Di share lampu. Soalnya di share nggak Bu? Botan tidak Bu. Tidak. Hasil tryout bisa kita lihat, Bu. Oh, kalau itu coba nanti tanya Pak Dwi Prianto. Saya nggak tahu hasilnya membedah soal EO ya. Ya Bu, untuk dibaca-baca Bu maksudnya kalau ada ini ya gitu kan. Ada pinannya. Ya tadi Bapak masih ingat tadi yang kita jelaskan insya Allah tidak. Bu, tadi ada yang masuk Bu. Baru masuk Bu. Ada yang baru masuk. Filenya Bu. Mohon maaf kalau nanti ada file. Nanti kalau ada bedah soal lagi, Bu bisa. Coba kita gantian. Bu, Kalau karena ada Bu bedah soal, halo. Bisa. Dengarkan dulu loh Ibu dosennya. Ini saya ngasih cheating ya. Cheating itu apa? Ngasih racukan. Karena pembedah itu tidak boleh membagikan file. Itu kode etiknya. Filenya Bu ya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau tadi itu tidak rame sekali, tidak rame, itu pakai aja waktunya untuk men-screenshot gitu. Ini cara cheating yang keren. Di screenshot soalnya. Nggak usah minta file karena itu tidak akan dibeli pulang. Ya, kami terikat oleh kode etik sehingga ya kita kalau mau berusaha screenshot. Kalau ada bedah lagi ya. Bapak Ibu silakan fokus untuk men-screenshot kalau emang itu dirasa perlu. Tapi kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Percaya diri aja bahwa Bapak Ibu bisa. Ingat Bapak Ibu ribut kali punya Bapak Ibu. Ribut kali. PPG ribut ini kali entah apa aja. Mengikuti instruksi itu Bapak Ibu. Halo, termasuk saya itu ribut kali. Kalau tadi mualaf maka Bapak Ibu sangat punya peran ini lebih upayanya apa saja di antaranya screenshot gitu loh maksud saya, jadi jangan minta file. Baik Pak Dwi Prianta, mohon maaf saya terlalu banyak ngomong, ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa lagi ngomong ini? Saya akhiri, assalamualaikum. Jawab aja Pak. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.